Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Operator Alamin. Kali ini kita akan menginformasikan yang aktual, pendaftaran seleksi akademik pretest berbasis domisili daring 2023. Dengan ketentuan ini kita akan melaksanakan akademik yang dilakukan berbasis domisili daring dengan standar uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Kriteria pengetahuan guru PAI. Guru PAI yang berhak untuk mengikuti seleksi akademik. Yang pertama, status mengajar pada siaga aktif. Kemudian kualifikasi pendidikan dan linearitas dengan mapel PAI. Di sini ada ketentuannya. Jadi pendaftaran seleksi akademik pretest berbasis domisili daring tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan seleksi akademik pretest guru pendidikan agama Islam pada sekolah, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan juga seleksi akan dilaksanakan pada tahun ini dengan akademik akan dilakukan berbasis domisili daring uji pengetahuan. Kemudian yang kedua, kriteria guru yang berhak mengikuti di seleksi akademik. Yang pertama, status mengajar kemudian kualifikasi. Yang ketiga, mekanisme pendaftaran. Guru telah melakukan validasi terlebih dahulu pada jadwal mengajar dan kualifikasi pendidikan pada siaga. Kemudian guru melakukan pendaftaran siaga meliputi fitur pretest. Jadi guru itu yang pertama, statusnya pada siaga aktif. Kalau tidak aktif tidak bisa. Kemudian data pendaftaran guru akan diverifikasi oleh admin siaga kabupaten atau kota melalui fitur pretest. Kemudian langkah yang pertama yang kita harus persiapkan, jadwal pelaksanaan. Di sini ada jadwal pelaksanaan dan juga ketentuan yang sudah teredar. Yang pertama, pendaftaran guru dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 sampai berakhir 1 April 2023 pukul 23. Kemudian verifikasi admin siaga kabupaten kota dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 sampai 4 April 2023, ditutup pada jam 23. Jadi yang perlu dipersiapkan di sini sudah ada ketentuannya. Kemudian seleksi akademik akan dilaksanakan pada tanggal Jadi seleksi akademik akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 April 2023. Di sini jangan sampai
terlewati dengan informasi yang aktual dari saya bahwa dalam pelaksanaan ini akan serentak akan dilaksanakan pada 29 Maret ya. Jangan ketinggalan informasi. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan? Jadi daftar program studi. Di sini daftarnya untuk pelajaran rumpun ya. Daftar programnya di sini ketentuannya untuk mata pelajaran rumpun PAI. Yang pertama, program studi pendidikan agama Islam. Jadi teman-teman itu tinggal memilih ya dengan kualifikasinya tersendiri. Kemudian yang kedua, program studi pendidikan Islam. Di sini ada bedanya sedikit tentang terkait pendidikan agama Islam, juga ada pendidikan agama Islam. Di sini saya tidak perlu membahas tentang bedanya pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan agama. Kemudian di program studi pendidikan ilmu agama. Nah, di sini saya tidak perlu untuk membahas perbedaan-perbedaan dari program studi masing-masing gitu. Jadi pendaftar program studi untuk lulusan S1 kemudian S2 mata pelajaran rumpun yang kami disiapkan. Di sini ada diantaranya program studi tafsir hadis atau yang disebut dengan syariah. Kemudian ada lagi program studi syariah Islamiyah, yang di sini yang mempunyai ketentuan program studi syariah wal qanun ya. Di sini adalah daftar program studi ya. Tentunya dengan kualifikasi itu bisa teman-teman memilih. Kemudian program studi sejarah kebudayaan Islam. Yang terakhir, program studi sejarah peradaban Islam di kota-kota terdahulu. Jadi di situ ada beberapa ya yang perlu dipersiapkan. Kemudian di daftar program studi yang lain yang sesuai dengan rumpun program studinya, ada program studi ahwalus sahsiyah tentang pidana ya. Kemudian program studi peradilan agama. Kemudian program perbandingan madhab. Dan jadi itu ada beberapa yang perlu dipersiapkan tentang perbandingan madhab dari beberapa madhab yang perlu kita kaji lagi. Kemudian ada program studi jinayah sistem. Kemudian program studi jinayah sahsiyah dengan di sini disebutkan qatlun nafsi ya. Kemudian program studi pidana Islam dengan ketentuan mata pelajaran rumpun PAI ada di antara program studi pidana Islam. Kemudian program muamalah ya, tentang program muamalah ini disebutkan dengan adanya bank yang sekarang. Kemudian ada banyak pilihan tentang programnya. Di sini teman-teman sesuaikan dengan linearitas yang diampuni bersama. Kemudian ada ilmu falak ya. Ada perbandingan madhab dan hukum. Kemudian programnya di sini ada akidah filsafat. Kemudian ada akidah filsafat Islam. Jadi pilihannya di sini ada halak tasawuf tentang mengenai jati diri manusia. Kemudian ada ilmu tasawuf ya, yang disebut dengan karyanya Imam Ghazali, ilmu tasawuf ya. Di antara program di sini tentunya teman-teman bisa memilih dengan kejuruannya masing-masing. Kemudian di sini ada beberapa lagi
di antara program pilihan teman ada daftar program studinya. Oke, kita tunggu sebentar untuk menjalankan aplikasinya. Ya, tadi itu ada alat tasawuf ya. Sekarang ada tasawuf dan psikoterapi yang menjuru kepada psikomotorik ya. Kemudian ada dirosah Islamiyah. Kemudian ada perbandingan agama. Jadi di sini tidak perlu dibandingkan ya. Tapi di sini ada jurusannya juga. Jadi kalau Islam itu tidak boleh diperbandingkan lagi. Kemudian di antara lagi ada beberapa rumpun dari linearitas masing-masing. Yang pertama ada studi akidah filsafat ya, akidah filsafat yang disebut dengan tauhid. Kemudian di sini yang perlu dipersiapkan lagi ada tafsir hadis ya, tafsir hadis dengan mengukuhkan tafsir dan lainnya. Kemudian di sini perlu dipelajari juga tentang ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian dipahami ya. Di sini ada beberapa dari pelajar yang dirumpun, ada akidah filsafat, tafsir, ilmu Al-Quran dan hadis yang perlu kita pahami bersama. Kemudian di sisi lain ada ilmu hadisnya, ada ilmu hadis yang perlu dimutolaah. Dari sini daftarnya yang kita rumpuni bersama. Ada program yang tentunya di pilihan, ada studi lagi ya. Di sini tiada dusta ya. Kemudian yang penting pasti di sini banyak ya terkait tentang daftarnya dari program yang kita pelajari. S ya, di sini ada S. Apa S di sini? Isi dari S maka santai dulu ya. Dari santai dulu kita menghasilkan pendidikan bahasa Arab ya, yang ditentukan dengan TMT pendidikan maksimal 31 Desember ya. Yang terangkat TMT nya harus 31 Desember 2019. Kemudian W, DW ini berisi tentang apa? Kita buka bersama, tentunya dengan buat ta'amul ya, berisi dengan ta'amul. Dari ta'amul ini kita mengarah kepada program studi pendidikan Islam dengan TMT awal ya, pendidikan mekanisme 2031 ya, Desember 2019, sama juga dengan bahasa Arab di pendidikan maksimal 31. Jadi ada tawakal ya. Setelah teman-teman memilih dari beberapa program, kita tawakal dulu ya. Kemudian apa isinya? Pendidikan Islam anak usia dini PAUD. Jadi bisa memilih teman-teman dari banyaknya program. Dari O ya, O itu berisi tentang optimisme ya, percaya diri terhadap apa yang kita sudah rencanakan dan dievaluasi bersama. Jadi manajemennya, manajemennya pendidikan Islam dengan TMT pendidikan maksimalnya. Di sini maksimalnya 31 Desember 2019. Jadi setelah dikombinasi antara pendidikan bahasa Arab, di sini sama ya, 31 Desember dengan TMT awal. Kita lanjut bersama daftar juga. Di sini ada beberapa juga rumpun PAI. Yang pertama program studi ya. Di program studi ada S2 Pendidikan Agama Islam. Jadi yang sudah S2 bisa memilih pendidikan agama Islam.
kemudian pendidikan guru yang disebut dengan pendidikan guru MI. Kemudian di sini yang terakhir S2 pendidikan Islam. Jadi dikombinasikan S2 pendidikan agama Islam kemudian S2 pendidikan Islam. Nah, di situ ada beberapa poin yang perlu disampaikan atau perlu diperhatikan di dalam program studinya. Kemudian yang terakhir dari saya adalah demikian informasinya. Informasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya yang telah menonton video ini. Saya akan ucapkan terima kasih. Thank you bersama, dan jangan lupa untuk bergabung dengan cara tombol yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.